Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah banyak memberikan kepada kita taufik dan inayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam kata Rasulullah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, baik kesehatan pikiran dan kesehatan jasmani kita, sehingga kita bisa melakukan satu ibadah ubudiyah yang wajib bagi kita di hari yang berbahagia ini. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, dengan ibadah kita pada ini hari, dengan adanya peningkatan keimanan kita, kita tebalkan ketakwaan kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Allah bukakan pintu-pintu kebajikan kepada kita semua. Begitu juga kita mohon kepada Allah, dengan adanya kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah, sehingga Allah menutup semua pintu-pintu keburukan, pintu-pintu jalan-jalan yang tidak Allah ridai yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, salah dan salam, rahmat dan kesejahteraan sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sekalian yang sudah setia dengan Rasulullah, menegakkan, menjalankan risalah ilahiyah, kalimatul haq, la ilaha illallah. Kemudian kita mohon maghfirah daripada Allah, selalu tercurah, selalu terkucur kepada para alim ulama kita yang masih ada bersama kita hari ini, baik para alim ulama yang sudah mendahului kita. Dengan berkat mereka lah kita hingga pada hari ini, detik ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya kita, syukurnya kita hidup di dalam agama Islam. Semoga para alim ulama ini selalu tercurahkan maghfirah Allah kepada mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini, hingga saat ini kita telah memasuki fase kedua dalam menjalani kehidupan, karena ada dua kematian dan dua kehidupan. Kematian yang pertama sebelum kita wujud di dunia ini, sebelum ada kita masih di alam ruh. Sedangkan selanjutnya kita masuk fase kehidupan. Setelah kehidupan ini kita masuk fase kematian lagi, hidup sesudah kematian. Inilah fase yang keempat. Jadi ada dua kematian dan dua kehidupan. Yang paling terpenting adalah menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Di dalam kehidupan ini, kematian ini merupakan hal yang sangat-sangat urgent,
hal yang sangat-sangat penting untuk kita tadabburi bersama, untuk kita fikirkan bersama. Karena hidup kita bagus di kehidupan setelah kematian, ini barometernya, ukurannya bagaimana kita hidup sebelum kematian. Kalau kita ingin hidup bahagia sesudah kematian, maka jalanilah kehidupan sekarang ini dengan pola-pola kehidupan yang bahagia, dengan pola-pola kehidupan yang telah Allah garisi. Kalau kita ingin hidup syakawah, kalau kita ingin hidup celaka di kehidupan setelah kematian, maka bermaksiatlah. Karena yang terpenting, bagaimana kehidupan sesudah kematian. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kematian ini sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatil maut. Semua yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Abu Hanifah di sini ada dua model orang cara menghadapi kematian ini. Pertama, ada manusia-manusia yang menghadapi kematiannya tidak dipersiapkan. Ada model satu lagi, kata Abu Hanifah, manusia-manusia yang menghadapi kematiannya ini dipersiapkan. Bagaimana dua model ini? Kematian yang tidak dipersiapkan ini kematian yang datang sendiri, kematian yang menghampiri manusia dimanapun dia berada. Sama seperti kematian jam, sama seperti kematian televisi, mati tumbuh-tumbuhan, mati hewan, mati ya mati saja seperti itu. Tidak dipersiapkan akan kematiannya. Sayyidina Ali mengatakan, nafsul mar'i khutahu ila ajalih. Nafas yang kita tarik ini, kata Imam Ali, bahwa tarikan nafas merupakan tarikan ajal. Semakin kita bernafas, semakin dekat kita sama kuburan. Ini dikatakan oleh Sayyidina Ali. Jadi setiap manusia akan merasakan mati. Mati yang bagaimana? Apakah mati yang dihampiri, ataukah mati yang ada persiapannya? Yang kedua, mati yang dipersiapkan. Mati yang dipersiapkan ini bagaimana? Seseorang menjalani kehidupannya penuh dengan warna amal ibadah, penuh dengan perbuatan-perbuatan baik, karena dia sadar sesadar-sadarnya, karena dia hidup di dunia ini hanya sebentar, karena dia menjalani kehidupan ini hanya sesaat. Dia hanya sebagai seorang musafir. Kalau kita musafir, ini kita tidak akan berlama-lama di tempat persinggahan kita. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa harus ada bekal, bahwa harus ada kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang dia persiapkan sesudah dia mati nanti. Karena di kehidupan setelah kematian, disinilah hakikat daripada hidup itu sendiri. Rasulullah pernah mengatakan, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti.
orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah. Inilah orang-orang yang selalu merendahkan diri dan mempersiapkan 5 ba'dal mauti, amalan-amalan sesudah kematian. Jadi kematian yang dipersiapkan amal ini merupakan kematian yang sudah dipersiapkan. Kematian itu tidak menjadi sebuah momok, sebuah ketakutan kepada diri seseorang. Selanjutnya Rasulullah mengatakan al-ajiz, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak beruntung di dalam kehidupannya. Siapa orang tersebut? Man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, orang-orang yang selalu menuruti apa keinginannya dan bercita-cita tapi tidak melakukan amal kebaikan. Inilah orang-orang yang dalam kehidupannya tidak mau mempersiapkan diri untuk menuju kematian itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu hari Abu Hanifah ditanyai oleh muridnya Zuhair bin Fudail, "Ya Syekh, wahai Abu Hanifah, apa yang sangat-sangat mengkhawatirkan, apa yang sangat engkau takuti dikala engkau mau menuju kematian?" Ini yang ditanya oleh muridnya. Karena sebelum kita menuju ke fase kehidupan setelah kematian, ini kita akan menghadapi yang namanya sakratul maut. Sakratul maut ini merupakan gerbang untuk menuju kehidupan sesudah kematian. Orang dapat ditentukan bahagia pada fase sakratul maut ini. Dia saadah atau dia syakawah. Ini di fase ini, di fase sakratul maut, gerbang yang menghubungkan alam dunia dengan alam akhirat. Imam Al-Ghazali, Abu Yazid Bustami, Junaid Al-Baghdadi, mereka menangis setiap malam memohon kepada Allah supaya dimudahkan kematian mereka saat menghadapi sakratul maut. Jadi murid Abu Hanifah bertanya seperti itu. Pesan Abu Hanifah kepada muridnya ini Zuhair ini, "Wahai Zuhair, kamu harus ingat 3 perkara, Zuhair, supaya kamu selamat iman kamu. Kalau kamu tidak memegang 3 pesan saya ini, ditakut-takutkan pada umumnya kamu akan meninggal, kamu akan pergi dari dunia ini dengan tidak ada iman, kecuali orang-orang yang telah Allah beri keselamatan." Ini kata Abu Hanifah. Apa ya Syekh? Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, kamu harus jangan sekali-kali kamu meninggalkan bersyukur terhadap keimanan. Dalam kehidupan ini, iman yang telah Allah patrikan, iman yang telah Allah berikan kepada kita, ini kita harus syukuri. Efek daripada iman yang tidak disyukuri ini akan meninggalkan dunia dalam keadaan tidak ada iman. Apa salah satunya bukti bahwa kita bersyukur terhadap iman? As-salatu qawamatun iman. Salat ini menjadi puncak keimanan. Lihat sajalah, orang bersyukur tidak terhadap keimanan. Lihat salatnya saja pertama. Kalau salatnya masih bolong-bolong, kalau subuhnya nanti baru jam 8, ini indikator bahwa dia tidak bersyukur terhadap iman yang telah ada.
Karena solat ini adalah solat yang perkara-perkara yang sangat penting dan akan pertama dihisab di hari akhirat. Kalau salatnya beres, insyaallah amalan-amalan semuanya juga beres. Jangan nanti dibilang dia itu orangnya baik sekali, sangat dermawan, cuman salah kecilnya dia tidak sembahyang. Itu bukan salah kecil, salah besar itu tidak sembahyang. Jadi iman dapat diketahui orang itu bersyukur terhadap iman saat dia sudah melaksanakan salat 5 waktu. Nah, ini salah satu indikatornya, bersyukur terhadap iman. Apalagi nampak bahwa orang itu bersyukur terhadap keimanan yang telah Allah titipkan, orang itu selalu berbuat baik, orang itu selalu berbuat amalan-amalan baik. Kulul ma'ruf sadaqah, semua pekerjaan baik itu sedekah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan yang lain. Ini janji Allah. Mungkin kita berada pada posisi kita hari ini akibat daripada kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita, kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita. Begitu selanjutnya. Kalau mau anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang pintar, cerdas, berbuat baik dari sekarang. Karena kebaikan yang kita lakukan ini, kita akan mengambil kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak pada diri kita, pada putra-putri kita. Begitu juga jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu misluha. Keburukan yang kita lakukan ini akan menuai keburukan yang lain. Inilah indikator yang dapat kita lihat bahwa orang tersebut bersyukur terhadap keimanannya. Kalau ini dia tidak lakukan, ditakut-takutkan, kata Abu Hanifah, dia akan meninggalkan dunia ini saat sakratul maut, tidak ada iman. Yang kedua pesan Abu Hanifah, apalagi ya Syekh? Yang kedua, tarkul khaufil khatimah. Tidak ada rasa khawatir di dalam dada kita, tidak ada rasa khawatir di dalam diri kita akan bagaimana akhir kehidupan kita. Tidak peduli kita. Kita selalu bermaksiat, besok bisa taubat. Mentakhir-takhirkan taubat ini bagian dari dosa besar. Jadi dia takut, ini saya meninggal nanti bagaimana ini? Apakah saya termasuk orang saadah? Apakah saya termasuk orang syakawah? Tidak ada kekhawatiran di dalam diri kita. Model-model orang seperti ini ditakut-takutkan juga, kata Abu Hanifah. Dia akan meninggalkan dunia ini dengan tidak ada iman. Jadi selalu berbuat ibadah, selalu beramal saleh. Yang ketiga, apalagi ya Syekh? Dulmil ibad, selalu mendalimi, menyakiti hamba, teman, keluarga dengan perbuatan-perbuatan kita. Menyakiti di sini di era modern ini bukan lagi pakai tangan, sudah bisa menyakiti pakai jari. Mungkin jari-jari kita menulis status, jari-jari kita ya memberi pesan hingga timbul sakit, terdalimi dia. Ini merupakan juga zalmil ibad, mendalimi hamba. Kalau kita orang pedagang mendalimi dengan kita kurangkan takaran, timbangan, ini juga mendalimi hamba. Jadi tiga ini pesan Abu Hanifah. Jangan pernah kita tidak bersyukur terhadap iman. Yang kedua, harus ada kekhawatiran di dalam diri kita bagaimana akhir dari kehidupan kita. Yang ketiga, jangan pernah menyakiti hamba. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim.